Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Japar. Saya akan menjelaskan tentang peta konsep strategi pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran. Materi pertama, konsep dan hakikat strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk berproses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sini saya ambil 3 jenis-jenis. Yang pertama yaitu ceramah. Yang pertama, metode ceramah. Ceramah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu metode ini mudah dan murah, dan kekurangannya itu materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Kedua, metode demonstrasi. Demonstrasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Dan kekurangannya memerlukan persiapan yang matang dari segi bahan, peralatan, dan juga bahan yang di tempat, karena jika tidak justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus. Yang ketiga, metode diskusi. Kelebihannya dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif. Kekurangannya yaitu kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Yang berikut istilah terkait dalam strategi pembelajaran, yaitu model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Selanjutnya, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru pintar untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau introduction objektif adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang diingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, tahapan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan dari berbagai sumber secara umum dapat dikatakan terdiri atas 3 fase atau tahapan. Tahapan dalam proses pembelajaran yang dimaksud meliputi tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Materi kedua yaitu strategi pembelajaran berorientasi standar proses. Yang pertama, belajar sebagai proses. Belajar sebagai proses terpadu mengandung arti bahwa belajar tidak hanya mencakup satu aspek, tapi meliputi berbagai aspek, yaitu aspek fisik, aspek sosial, emosional, intelektual, dan moral. Yang kedua, kegiatan pembelajaran berorientasi standar proses. Proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Standar proses pendidikan yang dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dalam lingkup secara nasional. Yang ketiga, pengembangan strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran, menjelaskan komponen umum
suatu perangkat material pembelajaran dan pengembangan materi secara prosedural haruslah berdasarkan karakteristik siswa, karena material pembelajaran yang dikembangkan pada akhirnya dimaksudkan untuk membantu siswa agar memperoleh kemudahan dan belajar. Untuk itu, sebelum mengembangkan materi, perlu dilihat kembali karakteristik siswa. Dalam tulisan lain, dianjurkan melihat pula karakteristik materi. Dix and Carey 1985 mengemukakan bahwa dalam satu unit pembelajaran ada 3 tahap, yaitu mengurutkan dan merumpuhkan tujuan. Yang kedua yaitu merencanakan pembelajaran, pengetesan, dan kegiatan tindak lanjut. Yang ketiga menyusun alokasi waktu berdasarkan strategi pembelajaran. Yang keempat, unsur-unsur strategi pembelajaran. Unsur-unsur strategi pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama, rangkaian keutuhan dan pengelompokan konten. Yang kedua, komponen belajar. Yang ketiga, mengelompokkan peserta didik. Yang keempat, pemilihan media dan sistem pembelajaran. Yang terakhir, menciptakan atau menyusun strategi. Penyusunan strategi. Yang pertama, pendekatan strategi pembelajaran yang berpusat pada mata pembelajaran. Yang kedua, pendekatan strategi pembelajaran yang berpusat siswa. Yang ketiga, pendekatan strategi pembelajaran berorientasi pada kehidupan masyarakat. Materi ketiga yaitu klasifikasi dan pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama, klasifikasi strategi pembelajaran adalah seperti yang dilansir dalam mediakita.com, yaitu strategi pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, tidak langsung, indirect instruction, interaktif, mandiri atau pengalaman atau eksperimental. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses pembelajaran siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang bertahap atau langkah demi langkah. Yang ketiga, strategi pembelajaran tidak langsung. Yaitu strategi pembelajaran tidak langsung sering disebut inquiry atau induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Berlawan dengan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tak langsung umumnya berpusat pada peserta didik. Peran guru bergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator. Yang keempat, strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran, di mana guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan situasi yang interaktif dan edukatif. Terakhir, strategi pembelajaran empirik. Dari beberapa pengertian pembelajaran empirik, yaitu strategi pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman dan aktivitas belajar siswa. Orientasi sesungguhnya dari proses belajar adalah memberikan pengalaman siswa untuk jangka panjang. Yang keempat yaitu materi pembelajaran tuntas. Pertama yaitu asumsi belajar
tuntas. Asumsi yang digunakan dalam pembelajaran tuntas ini yaitu jika setiap siswa diberikan waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat penguasaan, dan jika siswa tersebut menghabiskan waktu yang diperlukan, maka besar kemungkinan siswa akan mencapai tingkat penguasaan itu. Yang kedua, sistem belajar tuntas. Sistem belajar tuntas yaitu pengertian konsep belajar tuntas adalah suatu sistem belajar yang menginginkan sebagian besar peserta didik dapat menguasai tujuan pembelajaran secara tuntas. Yang ketiga itu perbedaan antara pembelajaran tuntas dengan pembelajaran konvensional. Pembelajaran tuntas yang dimaksudkan dalam pembelajaran KBK adalah pola pembelajaran yang menggunakan prinsip atau ketuntasan secara individual dalam hal pemberian kebebasan belajar dan untuk mengurangi kegagalan siswa dalam belajar. Strategi belajar menurut strategi belajar menganut pendekatan individual dalam arti meskipun kegiatan ditunjukkan kepada sekelompok siswa, tetapi pendidik harus dapat melayani perbedaan peserta didik dengan sedemikian rupa sehingga dengan diterapkannya pembelajaran tuntas dapat memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing peserta didik secara optimal. Yang keempat, indikator guru dalam melaksanakan pembelajaran tuntas. Indikator pembelajaran tuntas yaitu yang ada 4, metode pembelajaran, peran guru, peran peserta didik, dan evaluasi. Pelaksanaan program remedial dan percetakan. Program remedial yaitu program remedial bisa disebut juga program perbaikan, yaitu kegiatan yang diberikan ke peserta didik yang belum menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh guru dengan maksud mempertinggi tingkat penguasaan terhadap materi pembelajaran. Program percepatan dalam kelas yang menerapkan pembelajaran tuntas memungkinkan adanya siswa yang luar biasa, cerdas, dan mampu menyelesaikan KD jauh lebih cepat dengan nilai yang amat baik pula. Peserta didik dengan kecerdasan luar biasa ini memiliki karakteristik khusus, yaitu tidak banyak melakukan bantuan berupa program remedial maupun pengayaan. Ditakutkannya akan mengganggu pengoptimalan belajar. Materi kelima yaitu strategi pembelajaran kooperatif.